Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Alia Sabrina, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI C23. Di sini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah Ilmu Kalam, dosen pengampu Bapak Robi Sepria, SPD, MPD. Baik, di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang 9 pemahaman dalam ajaran Islam. Yang pertama ada pemahaman Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij adalah salah satu aliran yang muncul pada abad ke-7 Masehi. Khawarij muncul dari golongan pendukung Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju dengan keputusannya untuk menerima arbitrasi dalam konflik melawan Muawiyah. Mereka menganggap Ali telah berkhianat dari prinsip hakimiyah. Pemimpin pertama Khawarij adalah Abdullah bin Wahab al-Rasidi. Najidiyah, Ibadiyah. Khawarij memiliki dan Ibadiyah ajaran dan kritik cabang Khawarij, yaitu cabang-cabangnya. Kekerasan, apa saja ajaran Khawarij? Ajaran Khawarij yang pertama menganggap Muslim yang melakukan dosa sebagai kafir. Yang kedua, menganggap hanya keturunan Quraisy yang berhak menjadi khalifah. Yang ketiga, mereka percaya bahwa penguasa yang tidak adil harus digantikan. Yang keempat, mereka menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun cabangnya yaitu Adzariqah, Najidiyah, dan Ibadiyah. Ibadiyah disinilah cabang yang paling moderat, masih ada di Oman dan beberapa negara Afrika Utara. Adapun dalil-dalil kritik dan pengaruh Khawarij. Kritik yang pertama ada ekstremisme, yang kedua kekerasan, yang ketiga perpecahan. Khawarij memiliki pengaruh pada beberapa gerakan Islam kontemporer seperti negara Islam Irak dan Suriah, Al-Qaeda, Boko Haram. Namun perlu diingat bahwa mayoritas Muslim tidak mendukung doktrin Khawarij. Adapun dalil-dalil dan hadis tentang aliran Khawarij. Yang pertama dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 205. Yang kedua hadis riwayat Bukhari, yaitu akan muncul suatu kaum yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Sifat-sifat Khawarij, ekstremisme dalam agama, menganggap muslim lain sebagai kafir, membunuh orang-orang Islam yang tidak sepakat dengan mereka, menghancurkan persatuan umat Islam dan menafsirkan Al-Qur'an dan hadis secara salah. Lalu yang kedua ada peringatan Nabi. Yang pertama riwayat Bukhari, hindarilah Khawarij karena mereka adalah penyebar kejahatan dan kehancuran. Yang kedua riwayat Muslim, janganlah kamu bergabung dengan Khawarij karena mereka adalah orang-orang yang sesat. Adapun aliran yang kedua yaitu Murji'ah. Murji'ah adalah salah satu aliran teologi Islam yang muncul pada abad ke-7 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nama Murji'ah berasal dari kata irja. Ajaran utama pada aliran ini yaitu keyakinan bahwa iman hanya membutuhkan pengakuan dengan lisan tanpa memerlukan amal perbuatan. Yang kedua, menganggap bahwa dosa-dosa besar tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Yang ketiga, menunda atau mengundurkan penentuan status keimanan seseorang hingga hari akhir. Adapun cabang ciri khas dan kritik Murji'ah. Ciri khasnya adalah mengutamakan aspek teologis daripada aspek hukum. Yang kedua, menolak konsep takfir. Yang ketiga, mengakui keimanan seseorang berdasarkan pengakuan lisan. Kritiknya dianggap terlalu longgar dalam menentukan keimanan, mengabaikan pentingnya amal perbuatan dan Islam. Cabang Murji'ah ada dua, yaitu Murji'ah Awsat dan Murji'ah Ghaliyah. Murji'ah Aswad adalah mengakui pentingnya amal perbuatan, sedangkan Murji'ah Ghaliyah menganggap iman hanya membutuhkan pengakuan lisan. Perbedaan aliran Murji'ah dengan yang lain adalah jika Khawarij menganggap dosa-dosa besar dapat menghilangkan keimanan, Mu'tazilah menganggap iman membutuhkan pengakuan amal dan keadilan, sedangkan Asy'ariyah mengakui pentingnya iman dan amal perbuatan. Lalu pemahaman yang ketiga dan yang keempat, yaitu pemahaman
yaitu ada dalil dan hadis tentang Murji'ah. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 8-9. Adapun hadisnya riwayat Bukhari nomor 46, iman adalah pengakuan dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Riwayat Muslim, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya kecuali dengan rahmat Allah. Yang ketiga riwayat Abu Dawud, orang yang beriman tidak akan keluar dari iman karena berbuat dosa. Lalu dalam surat Al-A'raf ayat dan pemahaman yang ketiga dan keempat yaitu Syiah dan Mu'tazilah. Syiah muncul pada abad ke-7 Masehi setelah wafatnya Nabi Muhammad sebagai reaksi atas perdebatan tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin umat Islam. Doktrin utamanya yaitu imamah, kepemimpinan spiritual dan politik. Yang kedua, pengakuan atas keutamaan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin pertama. Cabangnya ada Syiah Zaidi, Imamiyah, sama Ismailiyah. Prakteknya menghormati iman dan keturunannya, mengadakan upacara Asyura, mengakui peran penting iman dalam interpretasi agama. Aliran Mu'tazilah muncul pada abad ke-8 Masehi di Basra, Irak. Doktrin utamanya adalah Al-Quran makhluk ciptaan Allah atau bukan kata-kata Allah yang kekal. 2. Keadilan dan keadilan ilahi atau menolak predestinasi. Yang ketiga, manusia memiliki kebebasan dalam memilih tindakan. Yang keempat, pengakuan atas pentingnya akal dan rasionalitas dalam memahami agama. Lalu tokohnya siapa? Dia ada Wasil bin Alqa, Amr bin Ubaid, dan Al-Jahiz. Prakteknya menggunakan akal dan rasionalitas dalam memahami agama. Syiah dan Mu'tazilah, berikut beberapa dalil dan hadis terkait pemahaman berikut. Hadis riwayat Bukhari, aku meninggalkan di antara kamu dua perkara yang tidak akan membuat kamu sesat selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Muslim, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya, mengenai keutamaan Ali. Lalu di dalam surah Al-Baqarah, dan jika kamu tidak menulisnya, maka itu adalah dosa besar bagi kamu. Dalil Mu'tazilah, hadis riwayat Muslim, tidaklah seorang hamba berdosa kecuali dia memiliki kesempatan untuk bertaubat. Yang keempat, hadis riwayat Abu Dawud, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Perbedaan dari dua pemahaman tersebut adalah Syiah mengakui keutamaan iman dan keturunannya, sedangkan Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan rasionalitas, sedangkan Syiah lebih menekankan pada mayoritas imam. Syiah mengakui konsep Imam Mahdi, sedangkan Mu'tazilah tidak. Lalu ada pemahaman Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah muncul pada abad ke-7, dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghilan al-Dimashqi. Ajarannya, manusia memiliki kebebasan dalam memilih tindakan. Yang kedua, Allah tidak memaksa manusia untuk berbuat baik atau buruk. Manusia bertanggung jawab atas tindakannya. Adapun dalilnya pada surah Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam agama. Dalam surah Al-A'raf, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tokohnya Ma'ad al-Juhani, Ghilman al-Dimashqi. Aliran Jabariyah muncul pada abad ke-8, dipelopori oleh Jam bin Safwan. Ajarannya, Allah memiliki kekuasaan absolut atas segala sesuatu. Manusia tidak memiliki kebebasan dalam memilih tindakan. Semua tindakan manusia ditentukan oleh Allah. Tokohnya adalah Jam bin Safwan dan Al-As'ari. Lalu dalilnya pada riwayat Bukhari, Allah menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan yang berbeda-beda. Dalam surah Al-Furqan, dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Qadariyah dan Jabariyah, perbedaannya adalah Qadariyah mengakui kebebasan manusia dalam memilih tindakan, sedangkan Jabariyah mengakui kekuasaan absolut Allah atas segala sesuatu. Qadariyah, manusia bertanggung jawab atas tindakannya, sedangkan Jabariyah, semua tindakan manusia ditentukan oleh Allah. Kritik dan kontroversi di sini adalah Qadariyah dianggap terlalu longgar dalam menentukan kehendak Allah, sedangkan Jabariyah dianggap terlalu ketat dalam menentukan kehendak Allah. Keduanya dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang seimbang. Lalu ada Asy'ariyah. Apa itu Asy'ariyah? Asy'ariyah muncul pada abad ke-10 Masehi, dipelopori oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari. Ajarannya mengakui kekuasaan Allah atas segala sesuatu, mengakui kebebasan manusia dalam memilih tindakan namun dibatasi oleh kehendak Allah. 3. Mengakui konsep penerimaan dalam memahami kehendak Allah.
Asy'ariyah dalilnya dalam riwayat Bukhari Allah menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan yang berbeda-beda. Tokohnya ada Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, yang kedua ada Al-Baqillani sama Al-Ghazali. Ciri khasnya mengakui kekuasaan Allah dan kebebasan manusia secara seimbang, mengakui peran akal dalam memahami agama, mengakui pentingnya sunnah dan hadis. Selanjutnya aliran Maturidiyah. Maturidiyah muncul pada abad ke-10, dipelopori oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Ajarannya mengakui kekuasaan Allah atas segala sesuatu namun dengan mempertimbangkan kebebasan manusia. Yang kedua, mengakui konsep mukallaf. Yang ketiga, mengakui peran akal dalam memahami agama. Maturidiyah dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah seseorang hamba berdosa kecuali dia memiliki kesempatan untuk bertaubat. Sedangkan dalam surah Al-A'raf, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tokoh Maturidiyah adalah Abu Mansur Al-Maturidi, 2 Al-Nasafi, 3 Al-Taftazani. Ciri khasnya mengakui kekuasaan Allah dan kebebasan manusia secara seimbang, mengakui peran akal dalam memahami agama, mengakui pentingnya keadilan dan kebaikan. Asy'ari dan Maturidiyah perbedaannya adalah Asy'ari lebih menekankan kekuasaan Allah, sedangkan Maturidiyah lebih menekankan kebebasan manusia. Asy'ari mengakui konsep penerimaan, Maturidiyah mengakui konsep mukallaf, yaitu konsep tanggung jawab. Lalu pemahaman yang terakhir. Pemahaman yang terakhir yaitu Salafi. Ajaran Salafi adalah gerakan Islam yang muncul pada abad ke-18 di Arab Saudi. Mereka menekankan pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ajaran Salafi prinsip dasarnya itu tauhid, ittiba', ijtihad. Ittiba' mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ijtihad menggunakan akal untuk memahami Al-Quran dan hadis, tauhid mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Lalu yang keempat, ajaran utamanya iman, Islam, ihsan, takwa, dan jihad. Iman percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan hari akhir. Islam melaksanakan rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ihsan berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Takwa kepada Allah dan menjauhi dosa. Jihad berjuang untuk mempertahankan iman dan agama. Praktik ibadah dalam Salafi yaitu salat, zakat, puasa, haji, dan zikir. Larangannya adalah syirik, bid'ah, khurafat, maksiat, dan ghibah. Syirik menyekutukan Allah dengan apapun, bid'ah membuat inovasi dalam agama, khurafat percaya pada takhayul dan mitos, maksiat perbuatan dosa dan kejahatan, ghibah menggunjingkan orang lain. Tokoh penting dalam Salafi yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pendiri gerakan Salafi, Ibnu Taimiyah, ulama yang mempengaruhi pemikiran Salafi, dan Ibnu Katsir, ulama yang menulis tentang sejarah Islam. Cabang Salafi ada Salafi Wahabi, Salafi moderat, Salafi jihadis. Salafi Wahabi cabang yang paling ekstrim, Salafi moderat yang moderat, sedangkan Salafi jihadis cabang yang radikal. Kritik dan kontroversinya adalah ekstremisme. Salafi sering dikritik karena ekstremisme. Intoleransi. Salafi sering dikritik karena intoleransi terhadap non-muslim. Penghancuran situs sejarah. Salafi Wahabi dikritik karena menghancurkan situs sejarah Islam. Perlu diingat bahwa tidak semua Salafi memiliki pandangan yang sama dan ada perbedaan antara cabang-cabang Salafi lainnya. Baik, sampai di sini saja penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.